Biografi Abah Guru. Beliau bernama Samsudin bin Masura rahimahullah ta'ala anhu. Kami memanggilnya Abah Guru. Lahir di Bekiun tanggal 10 Oktober 1962 sesuai KTP. Sepintas tidak ada yang istimewa dari perjalanan hidupnya. Layaknya manusia kebanyakan, beliau menjalani kehidupan seperti pada umumnya manusia, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat, dan seterusnya. Lahir dari rahim ibu yang bersuamikan karyawan BUMN, beliau juga akhirnya mengikuti jejak sang ayah menjadi karyawan BUMN di PTPN 2 Perkebunan Bekiun hingga akhir masa baktinya. Pensiun pada tahun 2015, dikaruniai 3 orang putra dan 3 orang putri, hasil pernikahannya dengan mak kami, Sugiyarni binti Ponirin, di mana 5 dari 6 putra dan putrinya telah berumah tangga. Kisahnya berawal lebih kurang pada bulan Januari tahun 1991 ketika beliau bersilaturahmi menjenguk pakciknya Muhammad Hasim rahimahullah ta'ala anhu di Pangkalan Berandan yang kabarnya sedang sakit. Sesampainya di sana, beliau mendapati sang pakcik menunjukkan keadaan yang sebaliknya, segar, tenang, dan seperti biasanya menunjukkan senyum indah yang penuh hikmah, penuh kearifan dan kebijaksanaan. Karena memang sang pakcik dikenal sebagai ahli ibadah dan orang yang gemar menuntut ilmu semasa hidupnya. Dalam kesempatan yang singkat dan terbatas itu, pamannya memberi wejangan-wejangan tentang kehidupan, keberagamaan, dan ketauhidan. Abah Guru tidak mengetahui apa maksud dan tujuan sang pakcik, hanya mendengarkan dan sesekali mengkonfirmasi. Karena Abah Guru memang tidak memahami benar apa yang dimaksud sang pakcik. Maklum, pada waktu itu layaknya masyarakat kebanyakan, Abah Guru hanya memiliki pemahaman mendasar soal ilmu agama. Selang beberapa hari setelah pertemuan itu, sang pakcik berpulang ke rahmatullah. Setelah sebelumnya mengabarkan tentang hari dan jam kepulangannya kepada Abah Guru supaya bisa dihadiri, wallahu alam bisawab, sang pakcik juga pernah mengatakan bahwa apa yang pernah dia ceritakan dan sampaikan tidak boleh dibawa mati dan harus disampaikan kepada siapa yang ingin memahami kehidupan, keberagamaan, dan ketauhidan. Tentu saja Abah Guru dengan segala keterbatasan dan minimnya pengetahuan beliau tentang agama pada waktu itu tidak terlalu menanggapi dan ambil pusing dengan perkara tersebut karena takut salah dan sebagainya. Tetapi takdir dan ketetapan Allah dalam kenyataannya berkata lain, karena sepulangnya sang pakcik, apa yang pernah beliau sampaikan di akhir hidupnya selalu terniang-niang dalam ingatan Abah Guru dan tidak bisa dihilangkan, yang pada akhirnya memaksa Abah Guru untuk mencari jawaban. Setahun lebih Abah Guru tenggelam dalam ketekunan dan kekhusyuan ibadahnya sembari bergelut dengan kitab-kitab peninggalan sang pakcik, membaca, mempelajari, dan memahami kitab-kitab peninggalan sang pakcik sembari melaksanakan kegiatan sehari-harinya seperti biasa, sampai akhirnya perlahan-lahan dengan izin Allah, juga berkat ketekunan dan keuletannya, Abah Guru mulai menemukan titik terang dan memahami maksud dari setiap kata-kata yang disampaikan sang pakcik di akhir hayatnya, yang memang karena maksud-maksud tertentu Allah tidak pernah bisa dia lupakan sampai akhir hayatnya. Kendati pun demikian, awalnya Abah Guru tidak pernah menceritakan perihal tersebut kepada siapapun. Maklum dalam benaknya, siapalah Udin, panggilan Abah Guru semasa hidupnya. Jangankan bicara ilmu tauhid yang mendalam, bicara agama yang mendasar kepada orang lain saja beliau merasa tidak layak, mengingat kisah perjalanan hidup dan latar belakangnya. Tapi itulah Allah, Sang Maha Pemberi Petunjuk,
yahdi mayyasa wa yadilu mayyasa, menunjuki siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Hingga pada akhirnya lebih kurang tahun 1992, skenario Allah mempertemukan beliau dengan keluarga kami, Bapak Ramlan. Beliau pindah rumah dinas tepat di depan rumah kami, di mana kami sedang diuji oleh Allah dengan banyak hal. Beliau hadir dengan memberikan pemahaman arti dan hikmah kehidupan, memberikan motivasi dalam memperjuangkan dan mempertahankan keyakinan, yang kemudian merubah wacana dan pola pikir kami tentang kehidupan, dan memperkuat akidah dan keyakinan kami dalam keberagamaan dan ketauhidan, yang kemudian diikuti oleh dua sahabat lainnya, yaitu Bapak Suratman dan almarhum Bapak Sujarwo. Lebih kurang 3 tahun lamanya mereka menggeluti dan mempelajari serta lebih mendalami amanah terakhir sang pakcik, sembari melaksanakan aktivitas dan kegiatan sehari-hari mereka seperti biasa, dengan tidak mengungkapkan amanah tersebut kepada siapapun, karena alasan dan dasar dari latar belakang yang tidak jauh beda dengan Abah Guru. Akhirnya, lebih kurang pada tahun 1997, ketika salah satu seorang putra sahabat mereka, Suhardi bin Ramlan, menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Sanawiyah Sukatani dan melihat keseriusan sang anak dalam mendalami ilmu agama, mereka bersepakat untuk menyekolahkan anak tersebut mondok di salah satu pesantren di Sumatera Utara, pesantren Darul Arafah Raya, karena mereka berkeyakinan tauhid yang benar harus dilandasi ilmu-ilmu agama yang benar pula. Hal tersebut juga demi memastikan bahwa apa yang diamanahkan oleh sang pakcik tidak menyalahi Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah lebih kurang 8 tahun sang anak meneliti dan mempelajari amanah sang pakcik di bawah bimbingan puluhan majelis guru di pesantren Darul Arafah Raya, dan pada akhirnya menyimpulkan bahwa semua yang diamanahkan sang pakcik adalah hakikat Islam yang sebenarnya, sesuai dengan ketentuan Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya, pada tanggal 17 Juli 2019, Abah Guru berpulang ke rahmatullah setelah sebelumnya menyerahkan amanah sang pakcik untuk diteruskan kepada Suhardi SPDI bin Ramlan. Semoga berkah dan manfaat untuk semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.